Perkenalkan, nama saya Aden Rasa dengan NIM 2513175. Di sini saya akan membahas tentang kepercayaan masyarakat di Sumba Tengah. Adat Sumba Tengah tidak bisa dipisahkan dari kepercayaan asli masyarakat, yaitu Marapu. Marapu merupakan sistem kepercayaan yang menghormati roh leluhur dan kekuatan alam. Semua aturan adat, upacara, dan tata kehidupan masyarakat berpedoman pada nilai-nilai Marapu. Karena itu, setiap kegiatan penting, perkawinan atau kematian, panen selalu diiringi ritual adat. Ada aturan ketat tentang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. 2. Dipengaruhi oleh struktur sosial tradisional, masyarakat Sumba Tengah mengenal sistem sosial yang tersusun dalam kabisu. Kabisu itu kata lain, contohnya klan atau kelompok atau keluarga besar. Rato itu tokoh adat atau pemimpin spiritual. Struktur ini menjadi terbentuk adat karena setiap keputusan penting harus melalui musyawarah adat. Status sosial memengaruhi peran seseorang dalam upacara adat. 3. Berkaitan dengan alam dan lingkungan. Kehidupan masyarakat Sumba Tengah sangat dekat dengan alam, seperti padang savana, perbukitan, musim kemarau yang panjang. Adat terbentuk sebagai cara untuk menjaga keseimbangan alam, mengatur pola tanam dan berternak, menghormati tanam sebagai warisan leluhur. Warisan leluhur secara turun-temurun. Adat diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Tidak banyak yang ditulis, tetapi dijaga melalui cerita rakyat, upacara adat, simbol seperti rumah adat, dan kubur batu. Berfungsi sebagai pedoman hidup. Adat di Sumba Tengah bukan hanya tradisi, tetapi juga aturan, hukum dan tertulis, pedoman moral dan etika, identitas budaya dan masyarakat. Contohnya aturan perkawinan, belis dan mahar, tata cara berbicara kepada orang tua dan tokoh adat, larangan melarang kesepakatan adat. Yang pertama itu hewan persembahan. Hewan persembahan itu yaitu kerbau, kuda, babi. Hewan-hewan ini disembilkan sebagai persembahan kepada leluhur. Jumlah dan jenis hewan biasanya menunjukkan status sosial dan penghormatan keluarga kepada arwah leluhur. Sirip pinang dan makanan adat. Sirip pinang selalu hadir dalam setiap upacara karena melambang penghormatan, menjadi simbol komunikasi adat. Selain itu disiapkan juga nasi, daging hasil persembahan, dan minuman tradisional. 3. Kain tenun adat, ikat Sumba. Kain tenun digunakan sebagai pakaian adat saat upacara, persembahan untuk leluhur, simbol identitas dan status keluarga. Tempat dan simbol adat. Beberapa perlengkapan tempat dan simbol penting: rumah adat, tempat pelaksanaan ritual, kubur batu khusus untuk upacara kematian, halaman kampung adat, pusat kegiatan upacara. 5. Alat ritual dan sesaji. Tempat sesaji, wadah persembahan, parang atau alat pemotong hewan, peralatan memasak tradisional, daun-daunan atau bahan alami untuk ritual. 6. Peran tokoh adat atau rato. Walaupun bukan benda, kehadiran rato sangat penting karena memimpin doa dan mantra, menentukan jalannya upacara, menjadi penghubung dengan leluhur. 7. Doa tanah Marapu. Bahasa Sumba.
ina marapu dewa na katoda na pata waina tana na wula na lodo kamainda pangara pawini pakawida tana nyura vitalisi pohomai balowai jaga kami rawat kami dari tauna da malingu dama ringi. Terjemahan bahasa Indonesia. Wahai Bapa dan Ibu Marapu leluhur, roh penjaga langit dan penjaga bumi, yang menciptakan bulan dan matahari, kami datang memanggil namamu, memohon dan berbicara di tanah ini dan di batu ini. Kami membawa persembahan dan menyampaikan doa. Jagalah kami, lindungilah kami, agar hidup kami baik, damai, dan sejahtera. Nah, makna doa Ina Ama Marapu, panggilan hormat kepada leluhur. Langit dan bumi, simbol kekuasaan tertinggi. Tanah dan batu, tempat sakral dalam adat Sumba. Permohonan keselamatan, perlindungan, dan kesejahteraan. 5. Kearifan lokal dalam upacara adat Tanah Marapu. Nilai religius kepercayaan kepada leluhur. Upacara Tanah Marapu menunjukkan keyakinan kuat kepada leluhur sebagai perlindungan kehidupan. Kearifan lokalnya mengajarkan manusia untuk selalu menghormati asal-usulnya, menjaga hubungan harmonis antara manusia dan roh leluhur. Nilai penghormatan terhadap alam dianggap sebagai bagian dari kehidupan spiritual. Kearifan lokal tidak merusak lingkungan sembarang, menggunakan sumber daya alam secara bijak, menganggap tanah sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Nilai tanggung jawab sosial. Upacara adat juga menjadi saran menunjuk tanggung jawab keluarga terhadap leluhur dan masyarakat. Kearifan lokal menjaga nama baik keluarga, melaksanakan kewajiban adat dan sungguh-sungguhan. Nah, kesimpulannya itu, kearifan lokal dalam upacara Tanah Marapu mencerminkan kehidupan masyarakat yang religius, menjunjung kebersamaan, menghormati alam, serta taat pada adat. Nilai-nilai ini tidak hanya berlaku dalam upacara, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Sumba Tengah.